Kak Devi, Kak Agatha, dan Kak Nelson. Wah, adik-adik semua di sini pasti semangat juga kan untuk kasih yang terbaik buat Tuhan, untuk beribadah sama Tuhan. Wah, adik-adik jangan loyo ya adik-adik ya. Semuanya harus semangat. Yuk, biar semangat adik-adik semua kakakmu ajak buat bangkit berdiri dulu. Yuk adik-adik, bangkit berdiri yuk semuanya. Ya, dengan semangat ya. Bisa digoyangin kanan kirinya. Mungkin di kanan kiri ada siapa? Ada mama papanya mungkin. Yuk semangat yuk. Semangat. Wah, adik-adik semua kita harus tetap semangat ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu kasih yang terbaik buat kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita akan doa dulu. Ikutin kata-kata kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersemangat hari ini untuk mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Kami mau terima firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan bernyanyi buat Tuhan. Kami akan kasih yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami. Dari awal sampai akhir. Sama-sama adik-adik yang percaya katakan amin. Wah, semuanya tepuk tangan adik-adikku. Yuk, sekarang saatnya kita akan yel. Wah, yel Kiki dan Kimo dulu ya. Yuk, dipimpin oleh teman kita. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke adik-adik, sekarang dipimpin sama kakak ya. Yuk semuanya dari bawah yuk adik-adik. Kiki dan Kimo. Wah, ini kelihatan gak nih? Kita berhitung kak. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, luar biasa. Yang Ejen gak mau kalah, silakan. Ejen siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah Ejen, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, gak mau kalah untuk yel, oke? Ejen siap, gerak. Ejen, Aero Generation, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wah, anak-anak yang hebat, saatnya kita akan mendeklarasikan deklarasi anak hebat. Ya, silakan. Halo, nama saya Kimi. Saya mau memimpin deklarasi anak hebat. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Satu kali lagi ya. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, mantap adik-adik, sekali lagi bersama dengan kakak-kakak di sini. Yuk kita ucapkan deklarasi anak hebat. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku
diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, anak-anak yang hebat, saatnya kita akan menyanyikan pujian ini buat Tuhan. Yuk adik-adik semua dengan semangat ya, goyang kanan goyang kiri, kiri kanan. Ikuti ya gerakannya adik-adik, dengan semangat kasih 100% buat Tuhan. Jangan lelah bekerja berladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang
berikan setiap firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang Tuhan berikan akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dari kami Tuhan, kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabar nih? Wah, pasti luar biasa ya. Siapa adik-adik di sini yang siap dengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan. Wah, luar biasa. Semua siap ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama deklarasi ya adik-adik ya. Adik-adik semua di rumah, ikuti kakak baca deklarasinya ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sekali lagi nih ya. 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Luar biasa ya. Semua adik-adik semangat di rumah. Nah, hari ini kakak mau cerita, tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Masih inget nggak cerita yang minggu kemarin? Ayo, tentang apa coba? Satu perumpamaan tentang seorang tukang bangunan. Wah, tukang bangunan bikin apa adik-adik? Bikin rumah. Wah, terus cerita ya, ada 2. Ada yang bikin rumah di atas apa? Yang pertama, di atas batu, betul. Yang kedua, bikin rumah di atas pasir. Wah, ada yang bikin rumah di atas batu, lalu bikin rumah di atas pasir. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan seorang petani. Wah, petani biasanya, adik-adik ada yang tahu petani? Tahu lah ya semua ya, yang suka di sawah, yang suka menabur. Nah, biasanya petani bawa apa tuh adik-adik? Yang kecil-kecil, bulat-bulat. Bukan tahu ya yang bulat ya. Apa yang bulat-bulat itu? Benih adik-adik. Iya, kakak mau cerita tentang benih. Nah, sama-sama adik-adik, sama-sama bilang benih. Benih. Nah, kita sebelum mau lanjutin cerita, kita mau sama-sama main game. Kakak panggil buat Kak Feli. Di sini Kak. Nah, wah, kita mau sama-sama main game nih Kak. Oke. Tentang benih. Jadi ada 4 benih nih Kak. Ada 4 benih, semuanya jatuhnya beda-beda. Ada yang jatuh di tanah, ada yang pertama jatuh di jalan, yang kedua jatuh di batu, ketiga jatuh di duri, semak duri, keempat di tanah yang baik. Nah, nanti permainannya gini. Kalau kakak bilang jalan, Kak Feli kasih gerakan gimana Kak? Wah, itu berarti kalau gini, itu berarti jalan. Kalau batu, wah, gerakan batu gimana? Oh, jongkok ya. Atau gini aja Kak, gini. Wah, kayak batu ya. Nah, gitu. Habis itu kalau semak duri, gimana semak duri? Wah, ada carangnya ya, ada duri-durinya. Yang terakhir kalau tanah. Oh, tanah loncat. Wah, bisa ya adik-adik ya. Ulangi sekali lagi ya. Kalau jalan. Oke, batu. Duri. Tanah. Oke, nah, semuanya nanti kakak ulangi terus. Nanti adik-adik sama-sama ikutin gerakannya ya. Nanti pertama pelan, lama-lama tambah cepat nih adik-adik nih. Wah, adik-adik siap ya? Yang siap bilang siap. Siap. Wah, ayo semuanya bangkit berdiri. Siap-siap. Batu. Duri. Batu. Jalan. Tanah. Batu. Duri. Tanah. Gimana lupa? Loncat. Iya. Jalan. Duri. Batu. Wah, kasih tangan dong. Wah, luar biasa ya. Adik-adik bisa ngikutin tadi. Wah, pasti kakak percaya semua bisa ya. Walaupun mungkin ada yang bingung-bingungnya. Batu gimana batu ya. Duri gimana, jalannya gimana ya. Wah, tiba-tiba lupa. Tapi bisa semua ya. Nah, sekarang kakak mau jelasin nih.
Apa sih perumpamaannya? Kok tadi kakak cerita ada yang batu, ada yang jalan, ada yang duri, ada yang di tanah. Nah, ceritanya gini. Di Matius 13, Tuhan kasih perumpamaan kayak gini. Satu kali ada seorang penabur, adik-adik. Penabur ini menabur benih. Ada 4 benihnya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa adik-adik benihnya? Ada 4. Kemudian setelah benih itu ditabur, datang hujan, datang panas, datang angin. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba apa yang terjadi? Dari benih-benih ini mulai tumbuh. Coba kak, kasih lihat kak, tumbuhnya gimana kak? Wah, tumbuh. Lalu benih satu lagi, tumbuh nggak kak? Wah, tumbuh. Benih satu lagi, tumbuh. Wah, tapi yang ini tumbuh nggak kak? Ternyata adik-adik, dari 4 benih cuman ada 3 yang tumbuh. 1 benih nggak tumbuh. Wah, kenapa ya? Kita mau lihat kenapa benih yang satu ini nggak bisa tumbuh. Kita lihat kenapa nih kak. Boleh dibuka? Nah, kakak bantu ya. Wah, karena dia jatuh di jalan. Dia nggak jatuh di tanah. Apa artinya adik-adik? Benih ini berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang setiap minggu adik-adik dengar. Waktu adik-adik baca firman waktu saat dulu itu tuh kayak benih. Tapi benih ini untuk dia bisa tumbuh, dia butuh apa? Dia butuh tanah. Sama-sama adik-adik bilang tanah. Tanah. Nah, adik-adik kalau benih itu harus jatuh di tanah. Kalau dia jatuh di lantai, bisa tumbuh nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Atau dia jatuh di karpet, bisa tumbuh nggak? Pasti nggak bisa. Karena benih itu harus jatuh ke apa tadi? Tanah. Apa artinya tanah adik-adik? Tanah itu hati. Sama-sama katakan tanah itu hati saya. Tanah itu hati saya. Untuk bisa tumbuh, firman Tuhan itu harus masuk dalam hati kita adik-adik. Nggak boleh jatuh di jalan raya gini. Nggak ada tanahnya. Dia nggak bisa bertumbuh. Artinya apa? Kalau adik-adik dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhannya nggak masuk dalam hati, nanti firman Tuhan nggak bisa tumbuh. Gimana caranya kak? Tuh firman Tuhan masuk dalam hati. Artinya adik-adik serius dengerin firman Tuhan dengan fokus. Nah, orang yang jatuh firman Tuhannya belum belum sama. Orang yang firman Tuhannya jatuh di jalan raya ini sama seperti orang waktu dia dengerin firman Tuhan tapi sambil main-main, sambil megang handphone, sambil lari-lari. Dengar firman Tuhan sih, misalnya mami bilang sama papinya, "Ayo, udah jam 11 nih. Ayo ibadah sekolah minggu." Wah, adik-adik ya udah deh, nyalain handphonenya atau nonton di laptop, buka YouTube-nya. Terus tapi waktu firman Tuhan dibagikan, adik-adik malah main-main atau sambil makan atau sambil lari-lari ngejar-ngejar dedek atau sambil mainan kucing misalnya. Wah, itu berarti firman Tuhannya nggak masuk ke dalam hati kita adik-adik. Tapi dia jatuh di jalan. Akibatnya apa? Boleh dibuka kak? Akibatnya ada, wah, dimakan burung. Burung itu apa? Burung itu berbicara tentang si jahat. Iblis datang mengambil firman Tuhannya. Kita jadi lupa. Makanya adik-adik kalau ditanya, "Ayo, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu?" Apa ya? Itu kak yang dari Alkitab. Ya iya, semua dari Alkitab. Firman Tuhannya apa? Apa ya? Aduh lupa kak. Kenapa? Dimakan sama burung. Dimakan sama si jahat. Jadi firman Tuhannya langsung hilang. Lupa. Nah, yang kedua, kita mau lihat ini tumbuh nih. Woi, kasih tepuk tangan dong buat benih yang ini. Tumbuh. Tapi kita lihat tumbuhnya kenapa? Kita buka ya. Yang ini ya. Tumbuh, tapi dia kecil tumbuhnya adik-adik. Kenapa? Ternyata dia tumbuhnya di berbatu-batu. Wah, ada tanahnya nggak?
Ada, tapi sedikit. Tanahnya tipis adik-adik. Jadi dia bertumbuh tapi kecil, nggak bisa besar. Artinya apa? Batu-batu ini artinya apa, Kak? Batu itu kan keras ya. Artinya hati kita keras. Mungkin di sini kakak-kakaknya bilang, mungkin Karika bilang, ayo adik-adik hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi adik-adik bilang, oh ngapain lo hormati mama papa? Si mama aja nggak suka kasih uang jajan. Si papa aja pulang kerja malam terus, nggak pernah ngobrol. Itu berarti hati kita apa adik-adik? Keras. Atau Kak Devi misalnya bilang, ayo adik-adik jangan mencontek, harus jujur ngandelin Tuhan. Tapi adik-adik bilang, Kak Devi mah enak ngomong, saya yang belajar susah. Kalau saya nilai jelek, saya yang nggak naik kelas. Emang Kak Devi yang nggak naik kelas? Saya Kak yang nggak naik kelas. Itu artinya apa? Hati adik-adik keras kayak batu ini. Firman Tuhannya tumbuh. Ingat nggak firman Tuhannya? Ingat. Tapi hatinya keras adik-adik. Nggak bisa bertumbuh. Lama-lama mati. Ini kalau gini lama-lama bisa jadi pohon nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Mati. Nah sekarang kita mau lihat ini nih. Yang ketiga. Nah yang ketiga. Dia tumbuh juga. Tapi aduh ada apa ini? Ada semak duri. Oh yang tadi tuh yang gayanya gitu tuh. Masih ingat ya? Ada semak duri. Kalau gini tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi lama-lama akan mati. Kenapa? Semak durinya tuh lihat. Tambah besar adik-adik. Dihimpit. Kejepit. Lama-lama mati. Artinya apa Kak? Artinya kita terima firman Tuhan. Tapi kita mulai khawatir. Wah. Semak duri ini berbicara tentang kekhawatiran. Adik-adik misalnya dengar, waktu berapa minggu yang lalu Kak Yeli bagikan tentang apa adik-adik? Tentang kuasa doa, benar? Ya kan? Harus berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa adik-adik? Besar kuasanya. Lalu adik-adik belajar untuk gabung di Miracle Room. Adik-adik belajar berdoa. Tapi mungkin adik-adik mulai tuh, bener nggak ya doa saya terjawab? Tuh mama saya aja sampai sekarang masih sakit. Bener nggak ya doa saya penuh dengan kuasa? Tuh lihat, papa saya aja sampai sekarang masih belum dapat kerjaan. Sehingga adik-adik mulai khawatir. Adik-adik jadi nggak percaya sama firman Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang pernah khawatir? Yang pernah meragukan firman Tuhan? Waktu dibilang, ayo percaya Tuhan kita penyembuh. Kalau adik-adik ada masalah berdoa. Tapi adik bilang, masa sih Tuhan bisa sembuhin? Masa sih saya bisa naik kelas? Masa sih saya bisa jadi anak berhikmat? Guru saja bilang saya anak tolol, ya kan? Saya anak bodoh. Nah, adik-adik mulai khawatir. Itu berarti kayak benih ini di semak duri nanti bisa mati. Nah terus gimana caranya? Kita perlu jadi yang keempat adik-adik. Yaitu apa? Kita perlu jadi benih yang jatuh di tanah yang baik. Kita lihat apa yang terjadi waktu kita jatuh di tanah yang baik. Wow. Jadi apa adik-adik? Jadi pohon yang besar. Semua ikutin. Pohon yang besar. Dan gak cuma pohon besar, tapi dia menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia tertanam di tanah yang baik. Apa sih tanah yang baik? Kita mau sama-sama baca firman Tuhan sebentar ya. Nah adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita buka ayat hafalannya dari Matius 13 ayat 23a. Ayo adik-adik boleh minta mama papanya atau kakak adiknya untuk ambilin Alkitabnya. Kita sama-sama buka ya. Matius 13 ayat 23a. Ya, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Sekali lagi ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia
buah. Jadi adik-adik, firman Tuhan itu harus apa supaya bisa berbuah? Kita harus mendengar dan harus mengerti. Apa artinya mengerti? Artinya kita harus fokus adik-adik. Sama-sama bilang fokus. Nah, kalau kita fokus nggak kayak tadi tuh main-main, lari-lari, atau kita sambil mikirin, kayaknya Tuhan nggak mungkin bisa pulihin keluarga saya, Tuhan nggak mungkin bisa nyembuhin papa mama saya. Nah itu berarti kita nggak fokus, kita belum menerima sepenuhnya firman Tuhan. Tapi hari ini adik-adik kita belajar, kalau adik-adik mau fokus mendengarkan firman Tuhan dan menerima dan percaya, ya aku percaya pada firman Tuhan, maka kita akan berbuah. Kayak ini nih tadi adik-adik ya, dari satu benih yang kecil jadi menghasilkan buah yang banyak. Firman Tuhan bilang benih itu waktu ditabur dia akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Artinya apa? Buahnya akan banyak. Firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup adik-adik semua. Jadi ayo mulai hari ini adik-adik semangat mendengarkan firman, semangat merenungkan firman, semangat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semua, saatnya kita akan menghafal Padang Roh. Wah, siapa yang selalu semangat di bagian ini adik-adik? Angkat tangannya. Oke, good adik-adik. Kita harus semakin mencintai firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke ayat hafalan atau Padang Roh selama seminggu ke depan, kita mau dengar dulu presentasi dari teman-teman kita selama minggu lalu. Silakan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wah, mantap semuanya adik-adik ya. Kakak semuanya bangga loh adik-adik. Nah, pasti adik-adik semua siap kan untuk menerima Padang Roh yang baru. Oke adik-adik, kita mulai ya. Kakak akan mulai duluan dan adik-adik beserta kakak-kakak di belakang akan mengikuti. Oke adik-adik, kita mulai pelan-pelan. Oke, Padang Rohnya ada di Matius 13 ayat 23a. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Gimana adik-adik? Nah itu cuma bagian A-nya doang loh adik-adik. Pasti bisa ya. Kita mulai lagi belajar dari depan. Oke? Mulai dari kakak, nanti adik-adik beserta kakak-kakak di belakang ikutin. Oke adik-adik? Ya, 1, 2, 3. Matius 13 ayat 23a. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Oke, lebih cepat ya adik-adik ya. Matius 13 ayat 23a. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Kita sekali lagi adik-adik, siap semuanya? Siap. Oke, yuk. Matius 13 ayat 23a. Matius 13 ayat 23a. Yang ditaburkan di tanah yang baik, Yang
yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Mantap adik-adik. Tepuk tangan dong, anak-anak. Wah, pada bisa ya adik-adik ya. Nah, makna firman Tuhan yang kita dengar hari ini ialah tentang apa adik-adik? Ya, kita harus mendengar firman Tuhan ditaburinnya di tanah yang baik. Artinya apa? Di hati yang subur, yang baik. Artinya apa? Kita harus mengerti firman itu. Gimana caranya? Kita harus fokus. Ya, fokus waktu setiap firman Tuhan dibagikan adik-adik. Adik-adik semuanya serius ya, tidak main-main, tidak bercanda, tidak sambil main-main handphone, main-main gadget ya. Waktu dengerin firman Tuhan, adik-adik semua harus fokus ya. Itu artinya kalian telah menjadi tanah yang baik ya. Waktu adik-adik firman itu ditaburkan di tanah yang baik, akan apa adik-adik? Berbuah. Berbuah. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau berbuah? Wah, yang mau berbuah sama-sama. Kita mau jadi tanah yang baik. Hatinya harus fokus dengan firman Tuhan, tidak main-main dan tidak bercanda adik-adik ya. Good. Nah, luar biasa. Adik-adik semua hafalin pedang rohnya. Kalian boleh videoin langsung dan kirimin ke grup WhatsApp orang tua. Oke adik-adik, semangat selalu menghafalkan firman Tuhan. Semangat selalu menghafalkan setiap pedang roh. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Nah, adik-adik, hari ini kita tadi sudah muji Tuhan, sudah main game, sudah dengarkan firman. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami belajar tentang benih firman Tuhan. benih firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Ajar kami Roh Kudus untuk bisa fokus dan memelihara setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini adik-adik, sebelum kita akhiri, kita akan terima berkat Tuhan. Semuanya adik-adik angkat kedua tangannya. Saat ini terimalah segala berkat Tuhan, berkat yang menjadikan kau sebagai kepala dan bukan ekor. Diberkati saat ini kesehatanmu, keluargamu, sekolahmu, apapun yang kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan, dan Tuhan jadikan engkau sebagai terang dimanapun kau berada. Mari adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan kreativitas. Nah, hari ini adik-adik kita akan membuat kreativitas yang berhubungan sama firman Tuhan hari ini. Yaitu tadi tentang apa adik-adik? Tentang tanah yang baik ya, menghasilkan pohon yang bertumbuh dan berbuah. Nah, kayak gimana kreativitasnya? Alat apa aja yang harus adik-adik siapin? Pertama, ada gunting, ada cutter, ada spidol, ada lem, lalu cat air, atau adik-adik boleh pakai spidol atau pensil warna ya adik-adik. Dan yang paling utamanya yaitu piring kertas. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak ada piring kertas, pakai kertas aja adik-adik, kertas yang adik-adik nanti bikin lingkaran, buat lingkaran seperti ini. Oke adik-adik, kita mulai membikin. Nah adik-adik, warna yang akan kita pakai pertama warna coklat ya. Nah ini kita akan menggambarkan tanah yang tempat bertumbuhnya benih ya adik-adik. Nah adik-adik
adik-adik bisa gambarin sepanjang gini adik-adik. Nah, setelah adik-adik beres mewarna dasar tanahnya ini adik-adik sampai habis, nanti di tengah-tengahnya adik-adik pakai warna hitam ini. Nah, untuk menggambar akar pohon di sini adik-adik. Posisinya di sini. Tapi harus tunggu cat ini kering dulu ya. Baru bisa menggambar akar pohonnya yang di tengah. Nah, ini kakak udah beres. Ditunggu dulu sampai kering, lalu kakak gambarin akar pohonnya, terus digunting deh adik-adik sampai tadi batasnya adik-adik bikin tanah itu loh. Nah, udah dapetin segini. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di piring kertas yang kedua adik-adik gambarin ada matahari. Di sini ya adik-adik ya, kita gambarin matahari. Nah, dan awan-awan di sini adik-adik. Nah, lalu kakak akan gambarin juga di sini ada gambar seorang anak kecil, boleh perempuan atau laki-laki ya adik-adik ya. Nah, tapi pasin dulu adik-adik sama yang tadi udah kita gunting. Nah, di sini pasin dulu di sini. Jadi dia tepat ya berdirinya. Adik-adik bisa kasih tanda di sini. Tandanya di sini adik-adik ya. Jadi orangnya berdirinya di sini. Kakak akan gambarin orangnya di sini ya. Seperti ini adik-adik. Lalu yang tadi yang tadi udah kita buat itu kita akan gunting atau pakai cutter. Nah, ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, dicutterin karena kita akan menyelipkan pop up ya. Kita akan pop up pohon. Nah, udah beres. Nah, adik-adik bisa warna dulu mataharinya sama awannya, warna kuning ya adik-adik matahari. Nah, ini nih adik-adik, kakak udah beres, udah diwarnain ya si anak kecilnya, awan sama mataharinya. Berikutnya kita akan membuat pohonnya adik-adik. Nah, di kertas yang berbeda ya, karena kita akan gunting. Nah, pertama kita buat dulu pohonnya. Nanti adik-adik akan gunting, tapi diwarnain dulu. Nah, ini warna apa? Hijau. Nah, ini udah jadi adik-adik. Sekarang kita akan gunting ya, untuk dijadikan pop art di gambar sebelumnya yang kita udah bikin. Nih, pohonnya udah jadi diwarnain. Nah, sekarang kita akan gabungin adik-adik. Kita tadi punya ini ya, tanah dan di dalamnya ada akar pohon. Nah, kita akan tempelin ke sini. Oke adik-adik. Dulu. Nah, setelah tertempel seperti ini, kita
kita masukkan dari belakang sini adik-adik ya, si pohonnya. Ceritanya ada seorang anak kecil yang menanam benih ya adik-adik, benih pohon. Nah suatu hari karena disiram terus jadi bertumbuh jadi pohon yang tinggi. Nah gini adik-adik. Wah, deket sama matahari ya. Nah seperti ini ya. Adik-adik bisa mainkan di rumah. Nah bisa dikasih buah ya. Setelah pohon itu bertumbuh, dia akan menghasilkan buah. Nah di sini buahnya berwarna merah. Adik-adik bisa pakai spidol warna merah. Ada banyak ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Oke. Nah, kreativitasnya udah jadi adik-adik seperti ini. Melalui kreativitas ini, kita semua diingetin ya adik-adik untuk memiliki hati seperti tanah yang subur ini adik-adik. Nah, tanah yang subur ini akan bertumbuh, menghasilkan pohon yang berbuah lebat. Nah, adik-adik bikin ya kreativitasnya di rumah dengan barang yang ada. Oke? Nah, kita akan lihat kreativitas yang dibuat sama adik-adik minggu lalu, hasilnya bagus-bagus loh, keren-keren. Yuk kita lihat.